إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القوامي ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara perkara yang membuat seseorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah mereka berpisah dari kehidupan di dunia ini. Kemanakah ia akan pergi? Akankah ia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala ataukah azabnya? Ke surga yang penuh kenikmatan ataukah ke neraka yang penuh kesengsaraan? Dahulu kala sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tak kala teringat surga dan neraka. Akan tetapi mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pun menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan di akhirat kita kelak nanti. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak kita selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada pandangan yang lebih mengerikan yang pernah beliau pandang kecuali siksaan kubur yang paling mengerikan. Jamaah salat subuh yang semoga rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui begitu kerasnya siksa kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya perlu juga untuk mempelajari dan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan dirinya dari siksa tersebut. Yang pertama dan yang paling utama adalah istiqamah. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan soleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Jadi amalan soleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan dikubur
di kuburnya, ia akan mendengar suara sandal. Mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka salat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan makruf, dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka salat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian lagi didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan mereka berkata, la, tidak ada jalan masuk dari arahku. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu meminta dunia. Wahai para jamaah sekalian, mintalah, ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu ini dari siksa kubur. Nikmat dunia hanya sementara. Tapi perjalanan hidup kita setelah kematian adalah yang paling panjang, jamaah sekalian. Maka dari marilah kita minta dilindungi dari yang namanya fitnah kubur, siksa kubur, dipermudah dalam mati siratal mustaqim. Jangan kita selalu minta, ya Allah, dunia lah. Akhirat lebih utamakan sekalian para jamaah sekalian. Bahkan di sini inilah yang Allah perintahkan. Bahkan yang Rasul perintahkan untuk dibaca ketika pada setiap penghujung salat sebelum salam. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ini sering kita pakai. Dan doa ini sering Rasulullah pakai sebelum salam ketika salat. Beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masyihid dajjal. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa sebab yang mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan salat. Sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur. Suka mengadu domba dan tidak menjaga kesuciannya, dirinya dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma
yang masih basah. Kemudian beliau membelahnya menjadi 2 bagian dan beliau tancapkan 1 bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelapa kurma itu belum kering. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang keempat yaitu kita diperintahkan untuk rutin membaca yang namanya surat Al-Mulk. Sebisa mungkin seseorang mukmin menghafal surat Al-Mulk dan memahami maknanya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Daud nomor 1400, ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surah tersebut mengandung 30 ayat, yaitu dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Kita disunahkan, kita dianjurkan sebisa mungkin menghafal surah Al-Mulk, karena surah ini bisa memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membaca saat ia berada di dalam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seseorang dari terjatuhnya kepada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengetahui beberapa amalan yang akan menjaga kita dan menghindarkan kita dari azab kubur, dalam Islam ada juga beberapa keadaan dan sebab kematian yang akan menjadikan seseorang terhindar dari azab kubur. Apa saja? Yang pertama, meninggal di medan peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid, di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 6 keutamaan. Yang pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, dijaga dari yang namanya siksa kubur dan diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Yang keempat, diberi mahkota kemuliaan yang satu permatanya darinya lebih baik dari dunia seisinya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang keenam, diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Itulah 6 keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang berjuang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayit yang ditutup amalnya kecuali seseorang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena amalnya akan berkembang sampai hari kiamat dan dia akan aman dari fitnah kubur. Hadis Abu Daud no 2500. Yang ketiga, meninggal karena penyakit pada perutnya, sebagaimana yang dikisahkan Abdullah bin Yasir rahimahullah taala. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Suhar dan Khalid bin Urfutah. Mereka menuturkan pernah ada seorang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah orang tersebut.
Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit di perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kubur. Yang lain berkata, ya benar, hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa menjaga salat kita, menjaga dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi diri kita dari maksiat. Maka dari itu para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan kita meningkatkan keimanan kita, kualitas kita, salat kita, doa kita, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari namanya siksa kubur dan fitnah kubur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu was samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.